Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Parianto sebagai guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMP Negeri 1 Poncowarno. Saya sebagai salah satu peserta diseminasi peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 15 Kabupaten Kebumen tahun 2002 PUH 4. Saya akan memaparkan rencana tindak lanjut saya tentang permainan tradisional Gobag Sodor. Selamat mengikuti. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Poncowarno dari berbagai mata pelajaran, Bapak Ibu guru BCLK, Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia, TIK, dan yang lain. Yang pertama, mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa satu halangan apapun. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi satu amal silaturahim, amal tolabul ilmi, dan juga amal-amal kebaikan yang lain. Salam dan salawat senantiasa kita sanjungkan kepada semua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut sebagai satu tugas dalam kegiatan PKK PCOK gelombang 2 Kabupaten Kebumen tahun 2024. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang rencana kegiatan permainan tradisional, dan kegiatan ini akan kita rencanakan sebagai satu materi kegiatan dalam kegiatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Kemudian mengapa saya mengambil materi permainan tradisional? Beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya adalah yang pertama, bahwa permainan tradisional adalah satu warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai lokal, tradisi, dan sejarah masyarakat. Seiring dengan majunya perkembangan zaman dan modernisasi,
banyak permainan tradisional yang saat ini sudah tidak dikenal lagi oleh anak kita, banyak ditinggalkan. Berbeda dengan era kita dulu di tahun 80-an, tahun 90-an sangat kental dengan permainan tradisional, apalagi di musim terjadinya bulan purnama malam hari. Kemudian yang kedua, bahwa permainan tradisional ini adalah satu kegiatan yang mengandung nilai-nilai karakter yang sebenarnya banyak sekali karakter yang bisa digali dengan permainan tradisional, seperti kerjasama, kemudian gotong royong, sportivitas, kreativitas maupun kejujuran. Kemudian yang ketiga, dengan majunya teknologi saat ini banyak membuat anak-anak dan remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digitalnya, dengan HP-nya, ya, sehingga permainan tradisional ini akan menjadi alternatif yang sangat efektif dalam menyibukkan atau mencari aktivitas kegiatan agar anak tidak tergantung kepada alat HP-nya yang setiap hari hampir tidak lepas dari alat itu. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah melestarikan budaya bangsa kita dengan berbagai macam permainan tradisional yang secara khusus nanti permainan yang akan saya pilih adalah permainan tobat sodor. Lanjut. Ya, tujuan kegiatan ini dilaksanakan yang pertama adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani pada peserta didik atau anak-anak kita yang sekarang ini sudah mulai berkurang motivasi bergeraknya, beraktivitasnya, sehingga akan melatih unsur kekuatannya, kelincahannya, kecepatan dan daya tahan dengan permainan ini. Kemudian yang kedua, mendorong peserta untuk lebih aktif bergerak sehingga metabolisme tubuhnya semakin sehat, peredaran darahnya semakin baik, ya, sehingga diharapkan anak akan memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita terhadap warisan budaya tanah air. Yang keempat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila seperti rasa tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, kemudian toleransi, sehingga sifat atau sikap individualitas atau sikap itu akan sedikit demi terkurangi dengan sering bersosialisasi dengan media permainan ini. Kemudian yang selanjutnya, capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama, mampu membentuk karakter anak, ya, sebagai satu insan yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian direalisasikan dalam aktivitas keseharian anak, memiliki sikap kerjasama yang baik, gotong royong, toleransi, menghargai teman yang lain, dan juga mampu bernawar kritis. Kemudian capaian yang kedua, peserta didik semakin menyadari pentingnya kebugaran dan kesehatan bagi tubuhnya. Kemudian yang ketiga, semakin menumbuhkan minat dan cinta terhadap permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa kita. Jadi itu adalah capaian yang nanti diharapkan dari kegiatan ini, Bapak Ibu. Dan yang kalau memang agar anak-anak setidaknya banyak meluangkan waktu untuk lebih banyak beraktivitas, bergerak, ya. Karena sekarang ini dengan fasilitas yang sudah dimiliki oleh anak-anak hari ini untuk pergi ke warung misalnya, atau mungkin ke sekolah yang jarak tempuhnya hanya 1,5 kilo, anak-anak sekarang sudah gengsi
fisik berjalan kaki, harus naik sepeda motor. Ya, kemudian dengan demikian secara praktis aktivitas gerak tubuhnya akan berkurang. Ya, berbeda jauh memang di kala itu kita mengalami naik sepeda sudah hal biasa, ataupun bahkan jalan kaki ditempuh ya berpuluh-puluh kilo untuk bisa datang ke sekolah, sehingga lebih cenderung sehat. Ini harapan yang akan kita capai dengan kegiatan ini. Berikutnya, nah, program ini akan kita sisipkan dalam kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal. Kemudian merupakan pembelajaran gerak kelas 9. Saya khususkan untuk kelas 9. Kalau tadi rekan kita bahwa di kelas 7, kalau ini kita coba untuk khusus kelas 9. Setiap kelas dibagi menjadi 4 kelompok, berarti 2 kelompok untuk putra, 2 kelompok untuk putri. Satu kelompok masing-masing jumlahnya kurang lebih 7-8 orang. Kemudian permainan tradisional yang akan saya pilih adalah permainan gobak sodor. Ya. Berikutnya kemitraan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam kegiatan ini tentunya akan merupakan kegiatan kurikuler untuk P5. Banyak pihak nanti yang terlibat, ya. Paling tidak wali kelas, kemudian bapak ibu guru mapel yang lain, karena nanti harus memberikan penjelasan materi, kemudian membentuk pembentukan kelompok, kemudian memberikan semangat kepada anak, memberikan strategi dalam permainan, kemudian bagaimana menyampaikan aturan permainan gobak sodor. Itu perlu kerjasama, sehingga tidak mungkin dilaksanakan oleh bapak ibu guru PJK sendiri dan akan melibatkan para guru yang lain. Ya. Kegiatannya dilaksanakan satu kegiatan P5 juga 9, kemudian berkolaborasi dengan wali kelas, dan juga kita mesti harus ada kegiatan refleksi dalam setiap kegiatan selesai. Berikutnya, ya, pertimbangan aset. Kenapa kegiatan ini dilaksanakan? Yang pertama adalah aset kepala sekolah, guru, peserta didik, dan juga seluruh tenaga karyawan yang ada di sini sangat berpotensi untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Kemudian aset sosial, nah, dari bapak komite dan juga masyarakat di sekitar SMP diharapkan juga bisa mendukung kegiatan pengembangan permainan tradisional. Kemudian juga lingkungan di tempat kita yang mendukung, karena di samping luas juga di sekitar persawahan udara segar, ini sangat mendukung untuk kegiatan ini. Kemudian aset fisik, ya, lapangan bowling yang cukup luas, dan juga lapangan sebelah barat, ya, lapangan sepak bola juga sangat luas sekali. Untuk finansial ini juga tidak lepas dari dukungan dana dari plus maupun dari komite sekolah. Terus selanjutnya, ya, setelah melakukan kegiatan ini, kita masih harus ada rencana evaluasi. Jadi nanti setelah kegiatan selesai, ya, bersama-sama ada kegiatan refleksi atau evaluasi, sehingga tujuan dari kegiatan evaluasi ini dilaksanakan. Yang pertama adalah mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki hal-hal yang masih belum baik, dan juga mempertahankan dan meningkatkan yang sudah baik. Karena saya yakin bahwa setiap kegiatan itu tidak lepas ada kelemahan dan kelebihan, sehingga perlunya kita mesti harus ada evaluasi dalam setiap kegiatan, sehingga di dalam evaluasi itu nantinya diharapkan akan bisa meminimalisasi kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan. Bisa jadi apa yang dilaksanakan
jadi demikian, sehingga nanti untuk kegiatan selanjutnya diharapkan akan bisa lebih baik lagi. Yang kedua, ini juga penting memberikan lembar angket dengan berbagai pertanyaan untuk mengukur sejauh mana respon anak-anak kita setelah adanya kegiatan permainan tradisional ini dikembangkan. Karena anak-anak di era sekarang ini masih sangat asing dengan berbagai macam permainan tradisional, karena memang jarang sekali dikembangkan dan jarang sekali dikenalkan. Maka dengan dikenalkan kembali, anak-anak seusia SMP kelas 9, kelas 8, kelas 7 sebenarnya adalah masa-masa bermain. Bermainnya itu diarahkan kepada permainan yang natural, alami, yang menyehatkan, bukan bermain HP, Android dan sejenisnya. Berikutnya yang ketiga, pentingnya melakukan refleksi untuk melakukan kebaikan dalam program untuk kegiatan yang akan datang. Demikian untuk rencana evaluasi yang akan saya laksanakan. Berikutnya tantangan. Ini juga tidak lepas, setiap kegiatan mesti ada tantangan atau hal-hal yang harus kita hadapi. Kemungkinan tantangan yang pertama bahwa masih banyak peserta didik yang belum memahami aturan tentang permainan ini. Karena memang jarang sekali dilaksanakan. Sekarang orang tua sudah sibuk dengan berbagai macam aktivitas kegiatan, apalagi untuk mengenalkan kepada anak tentang permainan bola sepak. Nah, inilah Bapak Ibu guru, kita punya tanggung jawab moral untuk mempertahankan nilai budaya nasional kita supaya anak-anak sekarang ini memahami. Dan ini menjadi catatan pertama. Saya yakin masih banyak anak-anak yang belum memahami aturan. Yang kedua, masih banyak peserta didik yang belum tertarik dengan permainan. Di samping belum memahami, belum tertarik dan belum kenal. Kemudian yang ketiga adalah terbatasnya waktu juga untuk melakukan revisi kegiatan tentang permainan bola tersebut. Sehingga solusinya adalah yang pertama, kita akan selalu menyampaikan pentingnya melakukan aktivitas gerak dengan permainan tradisional atau mensosialisasikan, menjelaskan tentang aturan, memberikan dorongan dan pemahaman pentingnya aktivitas gerak. Kemudian juga diharapkan nanti kita juga mengalokasikan waktu dalam pembelajaran yoga untuk mengenalkan permainan-permainan tradisional. Ada foto-foto dan permainan yang lain. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal. Mungkin ada tanggapan dari apa yang telah saya sampaikan. Monggo. Untuk menjadi lebih baiknya rencana tindak lanjut yang nanti akan dilaksanakan tentang rencana kegiatan P5 dengan permainan bola sepak. Monggo Bu Ima mau ngatur. Yang saya tanyakan, kenapa Anda memilih permainan gobak sodor? Kenapa tidak permainan yang lainnya? Terima kasih Bu Ima. Untuk permainan ini saya pilih yang pertama, permainan ini dalam bentuk kelompok. Secara otomatis dalam kelompok anak akan berinteraksi, diharapkan bisa menanamkan karakter kerjasama, gotong royong. Yang kedua, di dalam permainan gobak sodor itu membutuhkan jumlah yang banyak, tidak hanya 1-2 anak saja, tetapi harus membutuhkan jumlah peserta yang cukup banyak, sehingga dengan demikian nanti seluruh anak bisa dikendalikan dalam permainan gobak sodor. Kemudian yang ketiga, latar belakang kenapa ini saya pilih, karena sekarang ini hampir anak-anak sudah mulai tidak mengenal lagi permainan ini. Yang mana permainan ini dulu di saat seusia
sangat kental sekali dengan permainan ini, yang mana waktu itu betul-betul hubungan, ya, interaksi bersosial antara satu dengan lain sangat kuat, sehingga dengan demikian karakter untuk toleransi, menghargai ini akan tertanam kepada diri anak. Harapan saya begitu, Bu Lima. Yang lain, Pak Lima. Terima kasih untuk dari kami untuk bagaimana caranya memilih, karena ini kan kelompok ya, tentunya di Guru Olahraga sering menggunakan memilih anak itu secara berkelompok. Bagaimana caranya metode memilih anak per anak apabila dalam satu kelompok itu, apa harus menghafalkan anaknya atau dari kelompoknya untuk memilih untuk per individu di dalam sebuah kelompok. Penilaian itu metodenya seperti apa? Karena kami misalnya seringnya kan pelajaran saya ya per individu, tapi pada saat praktek itu penilaian metode yang paling enak seperti apa metodenya? Apa menghafal anaknya atau dari gerak-geraknya harus hafal anaknya atau bagaimana? Terima kasih Pak Firman, ini masukan yang sangat baik. Karena memang secara praktis kita tidak mampu menghafal sejumlah anak yang begitu banyak. Dan sekarang ini dalam penilaian B5, memang kalau hanya sekedar menulis yang aktif juga nggak hafal namanya. Yang belendam juga nggak hafal. Jadi memang saya ingin mengusulkan untuk seterusnya setiap anak itu punya nomor dada, begitu. Jadi nomor dada sesuai dengan nomor urut absen. Jadi dulu pernah waktu zaman di era Kurtilas ya Kurtilas pernah. Jadi itu sangat bagus sekali. Karena memang kelemahan kita tidak mampu menghafal, sehingga kita perlu membuat strategi untuk angka ya sesuai absen. Dan ini juga bisa diterapkan dalam pembelajaran itulah sebenarnya, bukan di lapangan. Jadi setiap aktivitas gerak itu nanti akan terlihat dengan melihat nomor dada gitu. Setiap anak bisa nanti kita wajibkan membuat atau diberi fasilitas oleh sekolah dan tidak boleh hilang. Kalau hilang harus membuat sendiri. Ya mungkin nanti menjadi bahan pemikiran kita untuk penilaian di P5 selanjutnya. Di P5 selanjutnya mungkin nanti kita akan usulkan begitu Bu ini selaku jembatan P5. Sehingga nanti kita akan bisa menilai orang per orang tadi. Itu teman-teman. Ya. Kita itu Pak. Ya Pak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya dari awal tadi kreasi hiaskan kreasi. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga satu apa namanya? Ya sepertinya saya merasa apa namanya ini saya punya anak satu ya. Bagaimana kan? Padahal itu kan anak kita semua ya. Nah, bagaimana cara dengan semuanya untuk memperhasil pemilihan? Saya ingin tahu misalnya nomor kedua. Anak satu. Iya, yang bisa bergerak. Inklusi. Ya, memang untuk anak inklusi ini adalah anak istimewa. Ya. Anak inklusi di dalam permainan kotak soccer itu tidak harus praktek sebagaimana anak-anak lainnya yang memiliki kenormalan sebagai orang biasa. Jadi anak inklusi itu pada saat teman-temannya bermain, dia bisa duduk melihat, kemudian nanti penilaian untuk anak tersebut sejauh mana pemahaman dia tentang permainan kotak soccer. Itu bisa seperti itu. Artinya penilaian bagi anak per anak ini bisa berdiferensiasi sebenarnya, sehingga ada diferensiasi produk, ada konten, ada proses, ada produk.
per individu kelincahannya. Kemudian yang kedua kerjasamanya, gotong royongnya itu bisa dengan melihat nomor absen kalau kita nggak hafal per anak. Kemudian yang inklusif kita spesialkan untuk duduk di pinggir lapangan untuk menyaksikan dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu kita beri lembaran pertanyaan. Bagaimana cara bermain gobak sodor? Berapa jumlah pemain? Bagaimana aturan permainan gobak sodor? Tidak seperti itu Pak untuk anak-anak inklusif. Kemudian anak inklusif juga jenisnya bisa berbeda-beda ya. Tinggal kita lihat jenis inklusinya. Kalau anak inklusinya mungkin masih bisa melakukan aktivitas gerak, maka dia bisa dipasar atau dia ditempatkan untuk berjaga misalnya, tidak masalah. Kalau misalnya dia bisa menggunakan gerak, kita lihat dulu jenis inklusinya. Kalau menurut saya begitu Pak. Terima kasih tanggapannya. Ini ada yang lain? Cukup ya? Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati atas tanggapan dan masukannya. Mudah-mudahan karena tidak lanjut ini nanti bisa berjalan dengan baik atas hubungan dan kolaborasi seluruh Bapak Ibu guru. Dari awal saya menyampaikan dari akhir ada hal yang berkenan, ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. So clear. Ooh, we can see so clear. Blue, and you are shades of gray.